Jadi ada kaitannya tidak dengan materi kita hari ini terkait menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud? Ada tidak? Iya betul ada. Kenapa? Karena kalau orang yang misalnya memiliki rasa malu, maka dalam menggunakan media sosial pasti tidak. Ya, ada adabnya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita tahu kalau orang-orang yang tidak memiliki rasa malu mudah men-share hal-hal negatif, entah itu joget-joget orang atau menampilkan auratnya lah. Ya banyak sekali hal-hal negatif yang biasa orang lakukan di media sosial. Nah, jadi gunanya ada dalam media sosial itu tadi. Ya sehingga kalau kita tahu ada adabnya akan membuat kita mengerem atau menghentikan hal-hal yang berbau maksiat. Ya berikutnya aku mau tanya dulu terkait menjaga kehormatan. Ada yang tahu apa itu menjaga kehormatan? Ada yang tahu? Ya coba hikmah apa itu menjaga kehormatan? Iya betul sekali, tepuk tangan untuk itu. Tidak berbohong. Betul sekali. Jadi orang-orang yang menjaga kehormatannya itu kan berarti membatasi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat, entah itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kemudian yang zuhud, ada yang tahu apa arti zuhud? Ya coba nak berdiri dulu, sampaikan. Iya betul sekali. Tepuk tangan dulu. Sekali jawabannya tidak diperbudak oleh dunia. Yang ketiga, ikhlas. Ada yang tahu apa itu ikhlas? Coba. Melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Iya betul sekali. Materinya itu rasa kalian sudah paham. Tinggal prakteknya mau betul-betul dilaksanakan. Yang terakhir, apa itu malu? Bagaimana itu malu dan apa itu malu? Gimana berdiri? Malu seperti apa? Iya betul sekali. Bukan maksiat. Jadi malu itu seperti itu. Bukan malu karena tidak mau belajar atau malu datang ke sekolah karena tidak memiliki sepatu yang bagus. Itu bukan malu namanya. Tapi gengsi. Dan betul sekali malu itu dalam artian kita mau melakukan kebaikan, malu dalam melakukan keburukan sehingga termotivasi untuk melakukan kebaikan. Jadi gua akan jelaskan ulang. Yang pertama tadi, apa itu menjaga kehormatan? Jadi menjaga kehormatan adalah menjaga diri agar tidak melakukan keburukan. Ya, entah itu dari segi perkataan, perbuatan, ataupun hal-hal yang bisa merusak diri dan orang lain. Ya contohnya tadi, benar kata hikmah, yang berbohong. Ya itu betul. Yang kedua, ya zuhud. Tadi temannya sudah menyampaikan, zuhud itu tidak diperbudak oleh dunia. Apa maksudnya? Dia tahu menempatkan diri. Misalnya saat belajar, saat ibadah, saat bermain, dia tahu memposisikan diri. Kapan harus bermain, kapan harus ibadah, dan kapan harus belajar. Orang zuhud itu orang itu tadi tidak diperbudak oleh dunia. Jadi bukan hanya misalnya dia kejar dunia semuanya, tapi dia melupakan namanya ibadah. Dan berikutnya ikhlas. Nah, benar kan tadi kata temannya, kalau ikhlas itu berarti kita melakukan sesuatu karena siapa? Allah. Tidak mengharapkan balasan dari siapapun. Misalnya dalam keadaan sendirian sholat tetap semangat, berjamaah pun semangat. Ya bukan misalnya kalau berjamaah rajin sekali, tapi kalau sendirian di rumah
APD-nya silahkan didiskusikan, kemudian sebentar naik presentasi. Sudah paham? Ya, paham. Oke, baik. Untuk kelompok visual, ini materinya nah, Ibu serahkan. Sebentar, silahkan buat poster. Ya, posternya. Oke, baik. Untuk kelompok kinestik, nah, di sini Ibu akan menyajikan video. Ibu akan share linknya ke grup. Jadi silahkan nah, disimak ya. Ya. hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mahfira Melati sebagai moderator. Saya Safira Jadi sebagai pembaca materi. Saya akan mempersilahkan pemateri pertama untuk membacakan materi. Baik, di sini saya akan membacakan materi mengenai ikhlas. Pengertian ikhlas. Makna ikhlas menurut bahasa Indonesia adalah jernih, bersih, murni, dan suci dari campuran dan pencemaran. Pelakunya disebut mukhlis. Jika dikaitkan dengan amal ibadah, orang yang ikhlas atau mukhlis adalah orang yang melakukan amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapat pujian maupun berniat kepada manusia, sehingga amal ibadah itu bersih hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya mempersilahkan pemateri kedua untuk membacakan materi. Iman itu memiliki 77 cabang. 77 cabang bagian. Salah satu bagian itu bernama malu. Tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi kelompok visual sudah menyampaikan materinya dan bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang kelompok 1 auditory, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok auditori. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizka Maria. Perkenalkan, saya Nasrin Tuas. Ini Hidayat. Saya Muhammad Fahri. Saya Muhammad Abdul Fibrian. Di sini ada pemateri 1 dan selanjutnya yang akan membawakan materi yang kami diskusikan. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Pengertian dari menjaga kehormatan adalah berarti melindungi dan menjaga integritas serta reputasi diri agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma. Dalam Islam, kehormatan berkaitan dengan perilaku, kata-kata, dan tindakan yang mencerminkan karakter baik dan nilai-nilai etika. Kedua, malu. Malu adalah perasaan segan atau merasa tidak nyaman untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan moral. Malu berfungsi sebagai penggerak untuk berperilaku baik dan menjauhi tindakan yang tercela. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas adalah melakukan segala sesuatu dari niat yang tulus hanya karena Allah.
ini melibatkan pembersihan hati dan niat yang tidak baik, riya dan munkar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami paparkan bisa membawakan wawasan baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Baik, tadi kelompok auditori sudah juga menampilkan terkait presentasinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terakhir kelompok kinestik. Ya, jadi silakan nak mempresentasikan atau mempraktekkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempraktikkan mengenai zuhud dan ikhlas. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Ramadan. Saya Rizky pertama. Saya Selina Tasyarustrani. Saya Imel. Saya Sinar Lestari. Saya Sulfadi. Saya Tinopika. Saya Sujumera. Saya Malina. Nah, kita akan perhatikan terlebih dahulu zuhud, setelah itu ikhlas. Pada hari Sabtu, kelas 11 TKJ 2 sedang belajar di kelas pagi. Saat itu, hari sudah menjelang siang pukul 12. Para murid 11 TKJ 2 ingin menunaikan sholat zuhur berjamaah yang dilaksanakan di masjid sekolah. Tetapi, ada 3 orang murid yang sedang sibuk dengan dunianya, yaitu bergosip dan bermain game. Ketika mereka sedang asik, datanglah seorang siswa yang ingin mengajak mereka untuk sholat berjamaah. Wih, sudah azan. Ayo bre, kita sholat. Ada Ilham bilang, gue lagi main nih, 1 mes doang lagi gue yang mau glory nih. Astagfirullah bre, itu cuma dunia. Ini salat akhirat, kewajiban. So asik banget deh lu, tinggal main mes doang gue yang mau glory nih. Astagfirullah bre, cuma dunia loh. Zuhud lah, kedepankan akhirat daripada dunia. Tapi Udah ayo, kalian juga. Lah, kenapa? Salat lah, salat zuhur. Gak dulu deh, capek. Astagfirullahaladzim. Kalian ini kenapa dah? Sudah kecanduan dengan dunia sehingga akhirat dilupakan. Kita harus zuhud, selalu utamakan akhirat daripada dunia. Ada. Iya deh, maaf. Ada. Ya deh. Ayo, sholat. Makasih ya udah ingetin. Ya, ayo cepat. Dan mereka Di sebuah kantin SMK Negeri 4 Goa, ada seorang pelajar datang ke kantin untuk berbelanja di jam istirahat. Mau beli apa kak? Mau minumannya kak? Yang ini harganya berapa? 3.000. Ya udah. Kamu tahu Boti nggak? Dia tuh nggak punya uang, terus mau ke kantin. Kamu nggak boleh gitu, ada orangnya. pasti julid banget nih orang. Beli apa kak? Gue mau beli air minum 3. Bisa 2. Muti lo mau apa? Enggak, aku nggak punya duit. Enggak apa-apa, gue bayarin aja. Enggak apa-apa. Bayarin tuh enak tuh. Iya ikhlas kok ini. Makasih ya. Makasih banyak Pak Teddy, semoga sukses semua bertambah banyak. Iya sama-sama nggak apa-apa kok, santai kita kan teman. Itulah tadi dari kelompok kinestik. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi masing-masing dari kelompok 1 auditori, kelompok 2 visual, kelompok 3 kinestik sudah memaparkan
dan juga menjaga malu. Jadi adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk kita semua dan dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, nilai-nilai inilah sangat ditekankan dan dianggap sebagai bagian dari akhlak yang baik. Oleh karena itu, ini menjadi contoh dan nilai kita dalam menjalankan kehidupan kita untuk akhirat maupun dunia. Iya, tepuk tangan untuk kita. Tadi sudah disimpulkan oleh teman-temannya dari masing-masing kelompok. Jadi Ibu mau memaparkan kembali yang tadi ikhlas. Jadi ikhlas itu beribadah kepada Allah semata-mata karena hanya mengharap ridhonya. Kedua, malu. Malu itu senantiasa memotivasi diri untuk melakukan kebaikan sehingga terhindar dari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, terkait menjaga kehormatan yang masuknya menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak reputasi diri. Misalnya berbohong, tidak menutup aurat, pacaran, atau hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Kemudian yang terakhir, zuhud. Zuhud adalah tidak diperbudak oleh dunia. Kemudian Ibu mau tanya lagi, ada yang bisa menyampaikan membuat apa yang diperoleh setelah mempelajari terkait zuhud, ikhlas, malu, dan menjaga kehormatan? Ada yang bisa menyampaikan? Setelah mempelajari materi ini, saya lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik dengan cara lebih mementingkan ibadah daripada urusan dunia. Iya, tepuk tangan. Manfaatnya siapa lagi yang bisa? Siapa nak? Berdiri. Menjadi lebih baik dari sebelumnya dan mengerjakan hal positif. Iya.